Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tidak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua. Semoga tercurah salam dan salawat kepada mereka dan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salawat Allah balas 10 kali. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, teman-teman yang berbahagia, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Ad-Da' wad Dawa'. Kita sudah sampai di hadis kemarin terakhir itu qala al-muallif rahimahullah wa fil musnadi, di dalam musnadnya Imam Ahmad, anhu, dari anhu di sini itu Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara thawban bi'ashrati dirahima fiha dirhamun haramun lam yaqbal Allahu lahu salatan ma dama alaihi." Siapa orang yang membeli pakaian, tapi di antara uangnya itu ada yang haram. Jadi siapa yang beli pakaian kemudian di antara uangnya itu, jadi bukan semua, boleh jadi 500 rupiah saja, tapi itu adalah haram, maka tidak akan diterima salatnya oleh Allah selama dia tidak tobat. Selama dia tidak tobat dari perbuatan itu, Allah Subhanahu wa taala masih tetap tidak akan terima salatnya. Itu yang meriwayatkan adalah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau kemudian memasukkan jari jemarinya ke telinganya, kemudian beliau berkata, "Summata illam akun sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, sungguh tuli saya, andai saya tidak mendengar Nabi berkata seperti itu. Artinya beliau jelas mendengarkan kalimat Nabi. Jadi betul-betul jelas kalau Nabi bersabda, siapa orang yang beli pakaian tapi di antara uangnya itu adalah uang haram, maka tidak diterima sholatnya selama tidak bertobat dari situ. Jadi ini juga jawaban kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mencuri pakaian tapi untuk sholat? Atau misalnya mencuri peci, mengambil peci tanpa izin orangnya kemudian dipakai sholat, sholatnya tidak diterima. Di sholatnya tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersih dan hanya menerima yang bersih. Ampan tarik Pak Imam. Nah, jadi kenapa barang yang dicuri itu tidak boleh dibawa untuk sholat, bahkan sholatnya tidak diterima sama Allah selama dia tidak tobat? Karena Allah itu bersih dan hanya menerima yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala bersih, hanya menerima yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih,
Allah itu suci dan hanya menerima yang bersih atau hanya menerima yang suci. Maka apapun itu, sendal yang kita pakai ke masjid, pakaian yang kita pakai ke masjid, apapun itu membuat sholat kita tidak diterima sama Allah selama kita tidak tobat dari perbuatan itu. Makanya kalau kita pulang dari masjid kemudian lihat sendal baru, dibawa itu sendal, jangan. Itu sebab kita tidak diterima sholatnya selama kita tetap seperti itu. Kemudian pengarang kitab berkata, wa fihi, dan di dalam Musnad Imam Ahmad, an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr, maksudnya Amr bin As. Jadi Amr bin As punya anak namanya Abdullah juga. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man taraka as-salata sakran marratan wahidatan, siapa yang meninggalkan salat gara-gara mabuk satu kali saja. Jadi siapa orang yang tinggalkan salatnya gara-gara mabuk, dia tinggalkan salat gara-gara mabuk walaupun itu satu kali saja, apa yang terjadi? Faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Dia itu seperti orang yang sudah punya dunia dan seisinya tapi dicuri sama orang lain. Apa maknanya? Jadi kalau orang mau sholat kemudian dia mabuk, gara-gara mabuk minuman keras itu, kemudian dia tinggalkan sholat, satu kali dia lakukan itu, ibaratnya dia sudah punya dunia ini dan seisinya, tapi dicuri sama orang. Bagaimana perasaan kita? Kita punya uang 100 saja kita punya, kemudian dicuri sama orang, itu hilang, itu diambil sama orang, yang luar biasa rugi kita. Artinya betapa ruginya orang tinggalkan sholat hanya sebab gara-gara minuman keras. Rugi sekali. Seperti orang yang punya dunia dan seluruh isinya, apapun itu, apapun ini, Nabi SAW berkata bahwa betapa ruginya kita kehilangan sholat gara-gara mabuk, kita kehilangan semuanya. Kehilangan sholat gara-gara mabuk itu kehilangan kita semuanya. Luar biasa Pak. Siu. Wa man taraka as-salata sakran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka as-salata sakran 4 marratin kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan salat gara-gara mabuk sebanyak 4 kali berturut-turut, maka berhak bagi Allah memberinya minum nanti pada hari kiamat air minum dari tinatil khabal. Qila, sahabat berkata, wa ma tinatul khabali ya Rasulullah? Apa itu tinatil khabal wahai Rasulullah? Kata Nabi, qala usaratu ahli jahannam. Tinatil khabal itu adalah perasan air keringat penduduk api neraka jahanam. Itu yang dikasih minum kepada orang yang meninggalkan sholat 4 kali berturut-turut karena mabuk. Itu kalau kita temukan kalimat usaratu ahli jahannam atau usaratu ahli nar, usara itu perasan. Kalau kita lihat terjemahnya biasa saja, perasan artinya perasan keringat. Tapi kalau kita lihat, perasan yang dimaksud itu adalah, ternyata itu adalah perasan air nanah dan darah, karena itu adalah minumannya ahli neraka. Nah, jadi yang kita minum bisa perasan air keringat, itu maknanya adalah nanah, bisa bermakna darah. Itu yang kita dikasih sama Allah sebagai minuman kita. Karena panas kita akan haus,
pasti kita butuh minuman, maka dikasih minuman itu, mau tidak mau kita harus minum. Tidak minum kita haus. Coba itu ngerinya. Mau tidak mau kita akan minum itu karena memang kita kepanasan dan haus. Allah kasih minuman itu. Kalau kita selama 4 kali berturut-turut meninggalkan sholat hanya gara-gara minuman keras. Wa fihi aidan, ada lagi hadis di dalam Musnad Imam Ahmad anhu dari Abdullah bin Amr juga marfu'an, hadis ini marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra marratan lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan." Siapa yang meninggalkan siapa yang minum khamar, man syaribal khamra, siapa yang meminum khamar marratan, sebanyak 1 kali saja, lam tuqbal lahu salatun, salatnya tidak diterima, 40 sabahan, sebanyak 40 hari, 40 subuh, maksudnya 40 hari. Jadi orang yang minum minuman keras tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bayangkan itu. Dia tidak sholat saja, dia bisa sholat, tapi sholatnya tidak diterima sama Allah. Sholatnya tetap sah, sholatnya sah, sholatnya tapi diterima sama Allah itu tidak. Nah, beda Pak, Bu. Kalau sah dengan tidak sah, sah dengan diterima itu beda. Bisa saja puasa kita sah, tapi hanya mendapatkan haus dan dahaga. Sah puasanya. Sholat juga begitu. Sholatnya sah, tapi tidak diterima sama Allah. Karena syarat sahnya sholat itu, kalau rukun-rukunnya masuk, persyaratan syarat-syaratnya masuk, itu sah puasanya, sholatnya, hajinya, apapun itu. Tapi diterima sama Allah atau tidak, itu tidak, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberitakan melalui nabinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum khamar sebanyak 1 kali saja tidak diterima sholatnya sebanyak 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia bertobat maka Allah terima tobatnya. Nah, jadi kalau kita pernah melakukan itu, tobat, Allah Subhanahu wa taala akan terima tobat kita. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Fala adri fi tsalitsati aw fi rabi'ati." Aku tidak tahu kalau dia meninggalkan sampai 3 kali atau 4 kali berturut-turut. Nah, ini kata Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini. Saya tidak tahu kalau dia sampai meninggalkan 3 sampai 4 kali berturut-turut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa in 'ada kana haqqan 'alaihi, kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radghatil khabali yaumal qiyamah." Jadi begini, kalau orang minum khamar 1 kali, ya, dia minum khamar 1 kali, 1 kali dia minum khamar, dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana kalau 4 kali? Nah, periwayat berkata, saya tidak tahu apakah kalau dia 3 kali atau 4 kali juga tidak diterima sholatnya. Nah, gitu maksudnya. Kalau dia mengulangi 4 kali atau 3 kali atau 4 kali, saya tidak tahu kata pengarang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in 'ada, kalau dia tetap melakukan itu, yang melakukan sebanyak 3 atau 4 kali, haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu min radghatil khabali yaumal qiyamah, maka berhaklah bagi Allah untuk memberinya minum pada hari kiamat, min radghatil khabali, dari lumpur al-khabal sama. Jadi kalau khabal itu artinya perasan. Kalau
radghah itu artinya lumpur. Berarti lumpur kemudian diperas, perasan air lumpur maksudnya. Perasan air lumpur. Jangan dibayangkan lumpurnya di dunia, lumpur yang ada di manapun di dunia ini, jangan disamakan dengan lumpur yang ada di neraka. Kalau kita masih menemukan bau yang sangat bau di dunia ini, belum seperti itu baunya neraka. Itu maksudnya. Qala al-muallif wa fil musnad, di dalam musnad Imam Ahmad aidan min hadits Abi Musa, dari hadis Abu Musa, biasanya Abu Musa al-Ash'ari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutati. Siapa yang meninggal dunia karena kecanduan minum khamar, siapa yang meninggal tapi dia masih candu minum khamar, maka Allah akan memberinya minum min nahril ghutati, dari sungai Ghutah. Apa itu sungai Ghutah? Qila, sahabat bertanya, wa ma nahrul ghutati, apa itu sungai Ghutah? Kata sahabat kepada Nabi. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahrun yajri min furuji al-mumisati yu'dhi ahlan nari rihu furujihinna. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahrul Ghutah itu yang nanti akan diminum oleh orang yang kecanduan minuman keras adalah air sungai yang mengalir min furuji al-mumisat. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, dari kemaluan pezina perempuan. Itu namanya nahrul Ghutah. Itu yang dikasih minum kepada orang yang kecanduan minuman keras kemudian meninggal, tidak sempat tobat. Air yang mengalir dari kemaluan pezina perempuan. Itu yang dikasih minum. Bagaimana itu? Yu'dhi ahlan nar, penghuni neraka merasa tersiksa. Rihu furujihinna, gara-gara bau kemaluan tersebut. Luar biasa. Mohon maaf. Itu yang dikasih minum kepada orang yang kecanduan minuman keras. Jadi jangan pernah remehkan apapun dosa itu, karena luar biasa Bapak dan Ibu. Jangan dibayangkan nanti kalau orang beriman masuk surga tapi walaupun disiksa di neraka. Jangan dibayang, lebih baik masuk surga langsung Bapak dan Ibu daripada masuk neraka walaupun sebentar saja. Sebentarnya masuk neraka tidak seperti sebentarnya kita. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'uddun. Satu hari kita di dunia itu 1000 tahun kita di sana. Apa maknanya? Satu kali kita tinggalkan sholat, 1000 tahun kita disiksa di sana. Kita mau berapa kali tinggalkan sholat? Jadi jangan pernah diremehkan dosa apapun itu. Kalau kita belum mampu meninggalkan, jangan dipamerkan dosa itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Setiap umatku itu termaafkan. Kalau dia minta maaf sama Allah, dia dimaafkan. Taubat sama Allah, dia dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa itu, berbangga dengan dosanya. Berbangga itu bisa seperti ini, disebutkan kemarin atau belum disebutkan itu. Sebutkan. Berbangga itu maksudnya begini. Kalau satu orang minum satu botol minuman keras, datang orang yang kedua, dia berkata, "Ai kecil gitu, saya kemarin 2 botol." Itu namanya al-mujahirun. Berbangga dengan dosa. Dia bilang, "Saya berzina sama 1 orang, ada lagi yang datang 1. "Ai kamu 1 orang, saya 5 orang." Mana kehebatan di situ? Nah, jangan diremehkan apapun itu. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini termaafkan kalau kita minta maaf
diterima tobatnya sama Allah kalau kita tobat. Tapi jangan al-mujahirun, jangan orang yang menampakkan. Hari ini Bapak dan Ibu, berapa banyak orang yang live menampakkan dosa-dosanya. Bayangkan itu semua memetik dia, Allahu Akbar, dia memetik dosa nantinya. Mujahirun itu nampakkan dosanya. Jadi jangan diremehkan dosa-dosa bagaimanapun kecilnya itu. Wa fihi aidan, dan di dalam Musnad Imam Ahmad juga, qala, berkata, siapa yang berkata? Abi Musa maksudnya. Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'radu an-nasu yaumal qiyamati thalatha aradatin. Nanti pada hari kiamat orang akan ditampakkan bertemu dengan Allah. Mohon maaf. Ya. Pada hari kiamat itu orang akan ditampakkan sama Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat, menyaksikan mereka semua pada hari kiamat, kita semua ini. Itu ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala selama 3 kali penampakan. Jadi kita ditampakkan 3 kali penampakan. Fa amma aradatani fajidalun wa ma'adhiru. Penampakan yang pertama itu jidal isinya. Jadi begini maksudnya. Pada hari kiamat itu kita akan ketemu dengan orang yang akan mengadili kita, malaikat yang akan mengadili kita. Pengadilan yang pertama itu isinya jidal. Jidal itu artinya berdebat kita. Jadi 3 kali kita akan ditampakkan. Penampakan yang pertama itu isinya jidal. Kalau kita bikin dosa, kita masih bisa protes. Bukan saya itu. Itu maksudnya jidal. Malaikat berkata, kamu yang melakukan ini. Kita bilang, bukan saya tidak melakukan itu. Masih bisa kita berkata seperti itu. Penampakan yang kedua kalinya, itu isinya adalah fajidalu wa ma'adhiru. Ma'adhiru itu uzur-uzur. Penampakan yang kedua itu uzur. Allah memberikan uzur kepada kita. Oh, ini tidak apa-apa ini. Oh, ini dia melakukan ini tapi ya tidak apa-apa, dia sudah tobat, gitu. Dan seterusnya begitu. Ibaratnya kita datang ke pimpinan, bawa catatan kita, ini pekerjaan saya hari ini. Kalau pimpinan berkata, "Kamu kerjakan ini." Kemudian yang punya catatan itu bilang, "Iya, saya kerjakan." Pimpinan bilang, enggak, kamu tidak kerjakan itu. Kita masih bisa berdebat dengan pimpinan, itu maksudnya. Pada hari kiamat itu ada satu penampakan yang kita masih bisa debat dengan malaikat. Ini bukan saya yang melakukan. Saya tidak melakukan ini, masih bisa kita bilang seperti itu. Yang kedua kalinya Allah berikan udzur. Ini tidak apa-apa, ini dosa. Dia pernah meninggalkan sholat gara-gara ini, tidak apa-apa, dia pernah tobat. Oh, dia pernah ambil barangnya orang lain tapi sudah pernah tobat, tidak apa-apa ini, itu namanya udzur. Nah, wa amma ats-tsalitsatu fa 'inda dzalika tatiru as-suhufu fil aidi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun penampakan yang ketiga, pada saat itu lembaran catatan pekerjaan kita, amalan kita itu sudah berterbangan. Sudah berterbangan itu catatan. Apa maknanya? Tidak ada yang bisa diubah lagi. Tidak ada debat lagi di sana, tidak bisa kita bicara lagi, bukan saya. Tidak bisa lagi Allah Subhanahu wa taala berikan uzur kepada kita, sudah berterbangan ini catatan kita. Berterbangan. Fa akhidhum biyaminihi, ada orang yang mengambil catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Wa akhidhum bishimalihi, ada orang yang mengambil catatan pekerjaannya atau perbuatannya itu dengan tangan kirinya. Tangan kanan maksudnya bagus amalnya, tangan kiri maksudnya tidak bagus amalnya.
Begitu maksudnya. Wa fil musnadi, dan di dalam musnad aidan juga min hadits Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan, dosa-dosa kecil. Nabi SAW berkata, jangan sekali-kali melakukan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Berhati-hatilah kalian dari melakukan dosa-dosa kecil. Fa innahunna, karena dosa-dosa kecil itu yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu, kalau dia berkumpul pada diri seseorang pasti akan merusak orang itu. Dosa-dosa kecil memang kalau dia berkumpul kecil itu akan banyak kemudian merusak orang itu. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Ar-ran itu artinya titik hitam. Titik hitam, kalau dia melakukan kesalahan kasih titik hitam, lakukan lagi kesalahan kecil kasih titik hitam. Banyak kesalahannya itu hati akan penuh dengan titik hitam, akan hitam itu hati. Yang dimaksud dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena kalau dosa-dosa yang diremehkan itu berkumpul pada diri seseorang pasti akan merusak orang itu. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul memberikan permisalan. Rasul memberikan permisalan. Kamathali qaumin nazalu ardha falatin, seperti satu kaum yang berhenti pada sebuah tempat. Jadi seperti orang yang melakukan perjalanan kemudian berhenti pada satu tempat. Fahadara sani'ul qaum, kemudian datanglah yang bikin makanan, pemasak itu. Faja'ala ar-rajulu yantaliqu faji'u bil'udi, kemudian ada orang yang pergi ambil ranting kecil. Al-ud artinya ranting kecil. War-rajulu yaji'u bil'udi, ada lagi orang, artinya banyak orang. Jadi ada orang ketika datang tukang masak, ada yang pergi cari kayu, kemudian ada lagi yang pergi cari kayu. Hatta jama'u sawadan, sampai kemudian itu kayu menjadi banyak dan menjadi membesar, bertumpuk menjadi tumpukan besar itu kayu kecil. Wa ajjaju naron, kemudian mereka bakar itu api. Fandaju ma qadhafu fiha, pasti akan menjadikan masak apapun yang dilempar ke dalam api itu. Nah, jadi begini maksudnya, kalau kita belum paham. Orang yang melakukan dosa-dosa kecil setiap hari seperti orang mengumpulkan ranting kecil, ranting sampai ranting itu menjadi banyak. Bakarlah ranting itu, pasti akan mengeluarkan api yang besar, sehingga apapun yang kita lempar ke dalam pasti membuatnya masak. Maksudnya adalah dosa kecil memang kecil sampai dosa itu membesar akan merusak pelakunya. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan meremehkan dosa kecil sekecil apapun itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sudah terbiasa melakukan dosa dengan orang yang tidak terbiasa melakukan dosa itu seperti orang yang tidak terbiasa melakukan dosa akan melihat dosa kecil itu seperti gunung yang di atas kepalanya, yang dia tidak tahu kapan gunung itu akan menimpa dia. Itu kalau orang baik. Orang yang tidak terbiasa melakukan dosa, dia melakukan satu dosa kecil seperti ada gunung di atasnya yang dia tidak tahu kapan gunung itu menimpa dirinya. Sangat hati-hati orang yang tidak terbiasa melakukan dosa itu. Itu orang baik. Tapi orang yang tidak baik sudah terbiasa melakukan keburukan. Kata Nabi, dia seperti ada yang hinggap di hidungnya lalat, kemudian dia menepis seperti ini. Ada lalat yang singgah di hidungnya kemudian dia tepis seperti ini. Artinya apa? Biasa-biasa saja.
biasa saja melihat dosa itu, biasa saja dia. Seperti jilalat kemudian diusir sebentar. Tidak ada bebannya melakukan dosa itu. Seperti itu. Orang kalau terbiasa melakukan itu, menjadi kebiasaannya, itu akan merusak dia. Seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihi, dan di dalam sahih Muslim maksudnya, sahih Al-Bukhari maksudnya, min hadits Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yudrabu al-jisru ala jahannama, akan dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di neraka jahanam itu di atasnya akan dibentangkan jembatan. Kata Nabi, fa akunu awwala man yajuzu, aku adalah orang yang pertama kali melewati jembatan itu. Wada'a ar-rasul yawma idzin, pada saat itu semua rasul berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Semua umat ini, Bapak dan Ibu, punya umat. Setiap kali akan melewati itu jembatan, nabinya berkata, ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Nabi Muhammad juga begitu. Kata Nabi Muhammad, saya adalah orang yang pertama melewati jembatan itu. Semua rasul termasuk Nabi Muhammad, kalau lewat di atasnya umatnya, kita ini kalau lewat di atas jembatan itu, Nabi akan berkata, salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian kata Nabi, wa ala hafataihi kalalibun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dua sisi jembatan itu ada pengait. Nah, jadi kan ada jembatan begini. Dua sisi jembatan itu maksudnya sisi kiri dan sisi kanan. Ya, langsung dipaham. Jadi, nah ini kalau jembatan mau nyebrang ke sini, ini maksudnya. Ini maksudnya. Nah, di sini dan di sini itu ada pengait. Ada kalalib, ada pengait. Mithlu syauqis sa'dani tukhtifun nasa takhtatifun nasa bi'amalihim. Itu pengait seperti duri dari pohon sa'dan. Ada pohon namanya pohon sa'dan, itu dia punya duri. Pengait yang ada di sisi kiri dan kanan jembatan tadi itu seperti durinya pohon itu. Durinya itu akan menyambar manusia yang lewat di atas itu sesuai dengan amalnya. Kalau keras sambarannya, berarti banyak-banyak dosanya itu orang. Kalau dia banyak pahalanya, maka kecil juga itu sambarannya. Jadi sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya orang yang lewat di atas jembatan itu. Faminhum, di antara mereka, al-muthaqu bi'amalihi, ada orang yang teriris dan itu adalah amalannya dia. Dia ada yang lewat di atas jembatan itu kemudian teriris oleh duri. Ya seperti itu amalannya. Artinya dia punya amalan yang tidak sanggup membuat dia tidak terkenal duri itu. Dia punya amalan tapi punya dosa juga, sehingga duri sempat sentuh dia tapi teriris saja sesuai dengan amalnya. Wa minhum, dan di antara mereka, al-mukhardalu, ada di antara mereka orang yang binasa karena amalnya, sesuai dengan amalnya. Jadi orang lewat di jembatan itu sesuai dengan amalnya. Buruk amalnya langsung jatuh, langsung binasa. Summa yanju, ada juga orang yang sudah hampir jatuh tapi ternyata selamat. Sesuai dengan amalnya. Ada orang yang sudah hampir jatuh kemudian selamat dari jembatan itu. Hatta idza farraga Allahu minal qada'i bainal ibadi wa arada an yakhruja minan nasi man arada an yarhama
mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al malaikatu an yukhrajuhum, sampai ketika Allah ingin menyelesaikan takdirnya antara dia dengan hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengeluarkan orang-orang itu. Ada orang yang sudah masuk neraka, tapi Allah ingin keluarkan orang yang ada di dalam neraka itu. Siapa orang yang Allah rahmati dari orang yang pernah bersyahadat? Artinya memang ada yang masuk neraka, dia pernah bersyahadat, tapi gara-gara dosanya banyak, dia masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang masuk ke dalam neraka itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, amaral malaikata, Allah menyuruh malaikatnya an yukhrijuhum, untuk mengeluarkan orang-orang tersebut. Jadi orang Islam, dia bersyahadat, dia mengucapkan la ilaha illallah, pernah sholat mungkin, tapi sesekali saja, itu masuk neraka. Allah dengan rahmatnya ingin mengeluarkan orang-orang itu. Ketika Allah ingin keluarkan orang-orang itu, Allah suruh malaikatnya keluarkan orang-orang itu. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Malaikat mengetahui itu karena ada bekas sujud. Ada bekas sujud yang malaikat lihat, oh ini orang pernah bersyahadat. Oh ini orang Islam ini. Karena ada bekas sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni adama athar as-sujudi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka itu untuk memakan bekas sujud itu. Jadi salat itu Bapak dan Ibu, di antara gunanya adalah memberikan bekas pada diri kita. Bekas itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala perintah itu api, jangan makan itu bekas sujud. Karena itu bekas yang akan ditanda oleh malaikat, oh ini orang pernah sholat. Itu orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Nah begitu. Jadi kalau kita tidak sholat, mau bagaimana malaikat menandai kita? Nah, karena sholat itu ada atharnya, ada bekasnya. Bekas itulah yang menjadi tanda bahwa kita pernah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhrijunahum, mereka kemudian dikeluarkan oleh para malaikat. Ketika dikeluarkan, orang-orang tadi itu dikeluarkan dari neraka, wa qadim tuhishu, dia sudah hangus. Itu orang Islam yang sudah masuk neraka itu, yang dikeluarkan oleh malaikat, hangus dia dalam neraka. Ketika dikeluarkan, dia dalam keadaan hangus. Fayusabbu alaihim mimma'in yuqalu lahu ma'ul hayati. Kemudian karena dia hangus, malaikat menyirami itu orang air, yang air itu bernama air kehidupan. Nah, ini bukan dongeng Bapak dan Ibu. Nabi SAW berkata, seperti dongeng nih. Tapi bukan dongeng ini. Orang masuk neraka, kalau dia muslim tetap masuk surga. Tapi begini prosesnya. Disiksa dulu sampai betul-betul merasakan siksa itu. Kemudian dengan rahmat Allah dia dikeluarkan. Allah berkata kepada malaikatnya, keluarkan orang-orang itu. Tapi malaikat itu dia kasih keluar orang itu, ada tandanya. Kalau malaikat tidak melihat tanda, malaikat tidak keluarkan orang itu. Tanda itu ternyata adalah tanda dia pernah sujud. Itu tanda bekas sujud. Setelah dikeluarkan itu orang, karena lama disiksa dalam neraka, neraka itu panas, maka dia menjadi gosong, menghitam dia. Karena dia gosong, maka dia disiram oleh air, disiramkan oleh malaikat pakai air. Air itu bernama air kehidupan. Nah, begitu prosesnya. Fayambutuna nabatal habbati fi hamilis sayli, maka orang tadi tumbuh seperti tumbuhnya biji di saluran air. Nah, gitu. Apa maksudnya? Dia berubah sedikit demi sedikit menjadi normal lagi, putih lagi wajahnya, enak lagi dipandang, sedikit seperti tanaman kalau tumbuh. Kecil dulu, kemudian dia berbentuk, ada pohonnya, ada rantingnya, ada buahnya, bisa dipetik begitu. Begitu penghuni neraka,
tapi dia muslim, prosesnya seperti itu untuk masuk ke dalam surga. Nabi ingin berkata Bapak dan Ibu bahwa memang muslimin semuanya masuk surga, tapi dia kalau banyak dosanya dia dimasukkan ke dalam neraka dulu. Nanti sesuai dosanya disiksa dalam neraka, nanti akan dikeluarkan kemudian masuk ke dalam surga. Tapi kan lebih baik masuk surga langsung daripada disiksa dulu. Tadi itu sebabnya. 1 hari di neraka seperti 1000 tahun kita merasakan itu. Jadi jangan dipandang remeh. Jangan dipandang remeh. Kemudian kata muallif, berapa menit lagi? 8 lagi. Ini sisa berapa hadis lagi nih? Kemudian ini tinggal 1 hadis kayaknya nih. Wa fi sahihi Muslim, dan di wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, anhu, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 orang yang pertama kali dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang, ada 3 model orang yang akan dihukum sama Allah nanti pada hari kiamat. Rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Ada orang yang ikut perang, kemudian dia syahid. Kan syahid pahalanya tinggi Bapak dan Ibu. Syahid itu pahalanya tinggi, langsung masuk surga dia tanpa hisab dia. Bukan lagi mau dihisab masuk neraka atau masuk surga, tidak, dia langsung masuk neraka. Tapi ada orang-orang yang dia pergi perang kemudian mati syahid. Kemudian mati syahid, fa'arrafahu ni'amahu, dia diperlihatkan nikmat-nikmat Allah. Ingat kata Nabi tadi, ada 3 model orang yang pertama kali dihisab sama Allah, dihukum sama Allah. Ternyata yang pertama dihisab adalah, dihukum adalah orang yang mati syahid itu. Mati syahid itu. Sebabnya apa? Fa'arafaha, kemudian dia tahu nikmat-nikmat Allah. Begini ternyata kalau kita syahid itu seperti ini, kita dapat, kita masuk surga langsung, begini dan begitu. Faqala, kemudian Allah berkata kepada dia, malaikat berkata kepada orang yang mati syahid tadi itu, ma amilta fiha, sebab apa engkau pergi perang? Apa alasanmu engkau pergi perang? Qala qataltu fika hatta qutiltu, aku berperang di jalanmu ya Allah, dan aku mati juga di jalanmu ya Allah. Allah berkata, kadzabta, engkau bohong. Dan Allah tahu itu Bapak dan Ibu. Ada orang yang hanya pamer saja supaya kelihatan hebat. Ada orang yang seperti itu. Ini Bapak dan Ibu dibahas oleh para ulama. Para ulama itu kalau bikin kitab, diawali kitabnya itu pasti innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung pada niat. Begitu para ulama itu, betapa niat untuk melakukan segala sesuatu itu harus benar. Kita mau sholat niatnya apa? Kita mau puasa niatnya apa? Karena siapa kita berpuasa? Sampai karena orang mati syahid pun ditanya sama Allah, karena apa engkau mati syahid? Karena apa engkau pergi perang? Kata dia, supaya saya mendapatkan pahala, masuk surga. Aku berperang di jalanmu karena engkau, dan aku mati karena engkau ya Allah. Allah berkata, engkau bohong. Walakin qatalta liyuqala huwa jari'un, akan tetapi engkau pergi perang supaya orang berkata engkau pemberani. Supaya orang berkata kau pemberani. Faqad qila itu artinya sekarang sebutan engkau pemberani, engkau sudah dapat itu. Orang sebut engkau pemberani, sudah. Cita-citamu bahwa engkau akan menjadi pemberani kalau kau pergi perang, sudah orang sudah berkata kau pemberani. Tapi pahala di sisi Allah engkau tidak dapat. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan
Diperintahkan oleh malaikat untuk membawa orang itu. Jadi orang itu yang mati syahid tadi diperintah oleh malaikat supaya dibawa. Tapi waktu dibawa ke neraka itu, fasuhiba ala wajhi, dia diseret, tapi wajahnya di bawah. Diseret tapi mukanya di bawah. Bagaimana itu? Diseret tapi di atas mukanya, di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnari, sampai tiba di neraka kemudian dilempar ke dalam neraka. Wa rajulun, tadi yang pertama ada 3 orang tadi. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua ini yang biasa orang temukan Bapak dan Ibu. Ini yang tidak semua orang selamat ini. Kata Allah, kata Nabi SAW, orang yang kedua yang dihisab sama Allah, yang dihukum sama Allah adalah wa rajulun, orang ta'allamal ilma, dia pergi belajar ilmu. Sampai berapa pondok dia pelajari, sampai ke Sudan dia. Wa 'allamahu, kemudian dia pulang mengajarkan ilmu itu. Diajarkan ilmu itu. Wa qara'al Qur'an, kemudian dia baca Quran. Fa utiya bihi, orang itu kemudian dibawa oleh malaikat. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian diperkenalkan nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, orang itu kemudian tahu nikmat-nikmat Allah. Oh, begini nikmatnya kalau kita baca Quran, seperti ini pahalanya, begini balasannya. Oh, begini balasannya kalau kita pergi belajar. Oh, begini balasannya kalau kita mengajar. Diperlihatkan sama Allah. Faqala, Allah berkata, ma 'alimta fiha, ma 'amilta fiha, sebab apa engkau melakukan itu? Apa alasanmu engkau pergi belajar jauh-jauh itu? Engkau mengajar orang itu, apa tujuanmu? Engkau baca Quran itu supaya engkau apa itu? Qala, dia berkata, orang itu berkata, ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu karena engkau, dan aku mengajarkan ilmu itu juga karena engkau ya Allah. Wa qara'tu fika al-Qur'ana, dan aku baca Quran tidak lain hanya karena engkau ya Allah. Faqala, Allah berkata, kadzdzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala, akan tetapi engkau belajar itu supaya engkau dikatahi sama orang, engkau dikenal dengan orang. Huwa alimun, orang itu alim, orang itu berilmu. Faqad qila, sebutan itu sudah engkau dapatkan. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala, engkau baca Quran itu supaya orang berkata, huwa qari'un, engkau adalah pembaca yang ulung Al-Qur'an. Faqad qila, sebutan itu sudah engkau dapatkan. Tsumma umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat supaya orang itu dibawa. Fasuhiba ala wajhi, dia diseret di atas wajahnya, diseret tapi wajahnya dibawa. Hatta ulqiya finnar, sampai dia tiba di neraka kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun, ada orang wassa'allahu alaihi rizqahu, Allah subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya. Wa atahu min asnafil mali kullihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua jalan harta. Dia bisa dapat uang dengan main medsos, dia bisa dapat uang di pekerjaan di kantornya dia mudah dapat uang kalau dia pergi ke kebunnya, dia bukakan semua pintu rezeki sama Allah. Fa'utiya bihi, orang itu diperintah sama Allah supaya malaikat membawahnya. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah perkenalkan nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, orang itu tahu nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah berkata, ma 'amilta fiha, untuk apa kau lakukan itu? Faqala, orang itu berkata, ma taraktu. Ini mungkin sudah biasa juga kita katakan Bapak dan Ibu. Kata orang itu, ma taraktu min sabilin, aku tidak pernah meninggalkan sedetik pun kesempatan. Aku tidak pernah meninggalkan kesempatan apapun itu. Tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak pernah menemukan satu kesempatan yang engkau sukai untuk orang berinfak, kemudian aku berinfak untukmu ya Allah. Apa? Ramadan tiba, orang lomba-lomba infak. Infak. Ada dibuka pesantren, orang lomba-lomba infak. Karena itu disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Infak. Ada orang sakit, oleh infak. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang itu,
Untuk apa kau lakukan itu? Allah Subhanahu wa taala berkata setelah dia jawab seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta, engkau bohong. Engkau bohong, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Akan tetapi engkau lakukan itu supaya orang berkata engkau itu murah hati. Faqad qila, sungguh sebutan itu telah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian malaikat Allah perintah supaya orang itu didatangkan, kemudian diseret hatta ulqiya fin nari, kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, fahaula'i awwalu khalqillahi tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Dalam lafaz yang lain, mereka yang 3 orang ini, kata Nabi, adalah orang yang pertama-tama Allah lemparkan orang itu ke dalam neraka. Tidak gampang itu Bapak dan Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Ada yang pertama kali Allah jadikan korek api neraka. Dia dijadikan supaya neraka itu terbakar. Yang dibikin supaya api itu terbakar dalam neraka, ternyata diantaranya adalah qari'ul Quran. Kata Nabi, alimun wa qari'ul Quran. Para alim ulama itu yang tahu tentang kitab, yang tahu Al-Quran, dan orang yang pandai baca Quran. Itu yang pertama kali menjadi koreknya api neraka. Tidak gampang Bapak dan Ibu. Menjadi ulama, menjadi orang alim itu tidak gampang. Hari ini orang berkata saya ulama, menganggap dirinya ulama. Tidak gampang itu Bapak dan Ibu. Tidak gampang. Nabi berkata tidak membahas orang luar. Nabi berkata membahas orang di dalam. Membahas orang yang pergi jauh belajar ilmu, kemudian kembali mengajarkan ilmu itu. Nabi membahas bukan orang yang bodoh. Nabi membahas orang yang pintar, yang belajar Al-Quran, yang belajar kitab-kitab, kemudian mengajarkan itu. Ternyata itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sebab niat yang tidak benar. Nah itu. Ibnul Jauzi itu dikenal dengan wa'ad. Terakhir ini Bapak dan Ibu, Ibnul Jauzi itu dikenal dengan wa'ad. Wa'ad itu orang yang pandai memberikan nasihat. Ibnul Jauzi itu hadir di pengajiannya dia sampai 10.000 orang lebih. Berkisar di situ Bapak dan Ibu. Beliau yang katakan sampai ribuan orang datang ke majelis saya. Bukan cuma muslimin yang datang. Yang datang terkadang orang bukan muslim. Makanya kata beliau sampai ribuan orang terkadang masuk Islam gara-gara saya. Dikenal dengan wa'ad itu beliau. Tapi suatu hari ada yang berbisik di tengah beliau, di telinga beliau. Bisikan itu berkata, kaifa inna jahaula'i wa halakta. Bagaimana kalau kiranya semua orang yang hadir ribuan orang ini selamat dan engkau celaka. Masalahnya niat Bapak dan Ibu. Niatnya. Boleh jadi Ibnul Jauzi menyampaikan ilmunya itu dengan riya, supaya orang melihat, supaya dia dipuji sama orang. Jamaah yang hadir tidak tahu itu. Maka kata bisikan tadi, bagaimana kalau semua ini yang hadir di bawah ini dia selamat semua tapi engkau celaka. Mungkin karena niatmu yang tidak benar. Tidak gampang itu. Itu yang ingin dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa 3 orang yang pertama kali menjadi korek api neraka. Pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang punya ilmu, yang ketiga adalah orang yang sering berinfak. Masalahnya satu, itu karena niat yang tidak benar. Makanya innamal a'malu binniyat diletakkan di awal-awal. Buka hadis Arba'in An-Nawawi 42 hadis. Hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Buka Riyadhus Shalihin, hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sebelum para ulama membahas tentang bagaimana cara bersuci, yang dibahas itulah hatinya dulu, niatnya dulu. Nah, gitu Bapak.